terekam ini. Diulang-ulang. Di mana itu suara? Itu objek di sana. Ya, ketawa aja kita. Terciduk lagi masukannya. Iya. Terciduk lagi masukannya. Nggak tahu. Aku lupa nih. Bisa dari nanti musis. Bisa. Iya, bisa kan? Bisa. Bisa. Bisa mau pengantinnya nih. Dulu lah. Pasukannya. Aduh kalau syuting kayak dikit ya sebelah sini dulu nah. Iya. Ya nih. Tahu nggak syuting? Cara syuting kalian nah. Waduh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu bersama rombongan di SMP Negeri 2 Belopak. Biar nih. Ada ping, tukar nih. Tukar ibu desa, tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, yang terhormat Kabid PSMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, yang terhormat Ketua MKKS Kabupaten Luwu, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belopak, dan yang terhormat seluruh pengurus MGMP dan MGBK se-Kabupaten Luwu, dan yang terhormat tim pemateri MGMP se-Kabupaten Luwu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di SMP Negeri 2 Belopak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara kedua, pembacaan doa oleh Bapak Idam SAG. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya kuasa dan izin mula pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti workshop implementasi kurikulum merdeka. Untuk itu ya Allah, berkati dan ridai acara kami ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pelatihan ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu, kualitas, kompetensi bagi guru-guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru kami untuk mendidik putra-putri menjadi pelajar Pancasila sejati. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-hambamu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rabb,
Muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini. Allahumma ya Allah ya Rahim, janganlah engkau putuskan tali rahmatmu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang kau ridai. Dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, laporan forum komunikasi oleh Bapak Sukir Alimin, SPD G. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, yang saya hormati Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, yang saya hormati Ketua MKKS SMP Kabupaten Luwu, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Bilopa, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari pengajar praktik, guru penggerak, teman-teman dari pengurus MGMP, beserta rekan dari pemateri Balai Bahasa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan acara pembukaan workshop implementasi kurikulum merdeka tingkat SMP se-Kabupaten Luwu. Selanjutnya, salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang patut kita contoh suri teladannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan insya Allah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhirat kelak. Amin. Baiklah, mengawali laporan kami, sebelumnya permintaan maaf dari Ketua Forum Komunikasi karena beliau berhalangan hadir pada kesempatan ini berhubung di waktu yang bersamaan mengikuti acara yudisium di Universitas Cokro pasca sarjana, jadi beliau tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini. Saya awali laporan dari forum komunikasi. Yang pertama, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu sumber anggaran yang kami gunakan pada kegiatan ini yaitu bersumber dari anggaran dana BOS semester 1 tahun 2023 dengan nominal 350.000 per peserta. Kemudian selanjutnya tema kegiatan pada kali ini yaitu workshop implementasi kurikulum merdeka tingkat SMP dan sosialisasi bahasa ibu untuk komunitas belajar bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Alhamdulillah, teman-teman pengurus MGP telah menentukan 6 lokasi titik pelaksanaan kegiatan nantinya dan akan berlangsung mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 17 Juni 2023. Adapun tempat yang telah rekan-rekan pengurus tentukan, yang pertama yaitu SMP Negeri 1 Tuli
di mana di sana nanti akan berkegiatan komunitas belajar dari IPA. Kemudian di SMP Negeri 1 Bilopa akan berkegiatan komunitas belajar bahasa Indonesia dan bimbingan konseling. Selanjutnya yang ketiga, SMP Negeri 2 Bilopa akan berkegiatan yaitu komunitas belajar bahasa Inggris dan seni budaya. Kemudian yang keempat, SMP Negeri 1 Buah Pengrang insya Allah akan berkegiatan di sana yaitu rekan-rekan komunitas belajar dari pendidikan agama Islam. Dan selanjutnya yang kelima, SMP Negeri 2 Buah Pengrang akan berkegiatan yang pertama komunitas belajar dari matematika, PJOK, IPS, dan prakarya. Selanjutnya yang terakhir, SMP Negeri 2 Buah insya Allah akan berkegiatan di sana rekan-rekan komunitas belajar dari pendidikan dan keluarga negaraan. Selanjutnya peserta. Adapun peserta pada pelatihan kali ini yaitu rekan-rekan dari guru bidang studi yang nantinya akan mewakili sekolahnya 11 orang guru, 10 mapel tambah 1 BK sebagai peserta atau sasaran peserta pada kegiatan kali ini. Dan yang terakhir pemateri, alhamdulillah pemateri kali ini direkomendasikan langsung oleh Bapak Kabid PTK, yaitu teman-teman dari pengajar praktik dan alumni guru penggerak. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kami akhiri laporan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu beserta para jajarannya yang senantiasa memberikan kami ruang untuk tetap berkegiatan dalam upaya meningkatkan mutu guru yang ada di Kabupaten Luwu, insya Allah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua IKKS yang senantiasa membersamai kami di lapangan. Terima kasih banyak Bu atas segala sumbangsi bantuan dan ide-idenya kepada kami. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bilopa karena telah memfasilitasi kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat melangsungkan acara pembukaan hari ini. Dan yang terakhir, rekan-rekan dari pengurus, panitia, dan seluruh undangan, terima kasih atas kerjasamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu sekaligus membuka acara Forum Komunikasi MGMP MGBK se-Kabupaten Luwu tahap 1. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua MK2S, yang saya hormati Kepala Bidang, ini ada 3 saya lihat Kepala Bidang P SMP, kemudian yang di samping kanan saya Kepala Bidang Kebudayaan, kemudian GTK yang tentunya kita sama-sama hormati dan banggakan. Yang saya hormati Kepala SMP 2 Bilopa, yang saya hormati Ketua Panitia pelaksana kegiatan pada hari ini, para pemateri. Ini pemateri saya lihat kalau saya tidak salah alumni guru penggerak ya. Dan tentunya kepada pengurus MGP utusan masing-masing sekolah yang hadir pada hari ini.
yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di SMP 2 Bilopa ini dalam rangka menghadiri kegiatan apa ini? Forum komunikasi ya, MGP dengan tema workshop implementasi kurikulum merdeka. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya berterima kasih dan tentunya berbangga dengan hadirnya kegiatan seperti ini. Ini merupakan suatu bukti bahwa betapa penuh perhatiannya kita semua, bukan hanya semata-mata kami Dinas Pendidikan, tetapi mulai dari atas sampai ke bawah ini memperhatikan seperti apa yang bisa kita lakukan di Kabupaten Luwu ini sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan persoalan pendidikan bisa kita lakukan seperti apa yang dilakukan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan maupun secara umum se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya pada hari ini tentunya terbuka kepada kita semua bahwa kalau kita mau layani semua kegiatan, ya kegiatan dalam satu hari itu tentunya, waduh ini luar biasa. Tetapi lagi-lagi saya tentunya mengharap ya, berharap tidak berarti kemudian ada kegiatan lantas kemudian kepala dinas tidak hadir, terus itu tidak menjadi apa namanya suatu respon atau motivasi dari saya. Ya. Kesemuanya kegiatan yang kita laksanakan di mana-mana itu saya respon dan selalu saya pantau terus. Ya. Kemarin kami coba lakukan kegiatan mengunjungi salah satu sekolah, meskipun ini luar biasa ya di Walendram Barat Paranta. Ternyata kalau saya mau banding-bandingkan dengan kondisi baik sekolah, keadaan guru, kemudian siswa dibanding dengan kita yang ada dalam kota ini jauh lebih berbeda. Terutama dalam persoalan betapa menderitanya teman-teman di sana. Ya. Kalau kita berpikir masalah akses, ya ini sangat luar biasa. Siswa di sana tidak tanggung-tanggung berjalan kaki itu sampai 2-3 kilo dan ada yang sampai 5 kilo. Sesuai dengan hasil wawancara kami dengan teman-teman guru di sana. Ditambah lagi teman-teman guru di sana yang tidak menentu di mana tempat tinggalnya. Ya, berpindah-pindah karena merasa berat akibat karena pemerintah tidak mempersiapkan yang namanya rumah dinas. Terus kemudian tidak bisa juga dipungkiri karena semua penempatan yang ditentukan oleh kementerian lewat penerimaan tenaga P3K ini kita tidak tahu menau. Kementerian hanya menempatkan orang, menempatkan guru, terutama yang lulus di tenaga P3K, tapi tidak pernah memperhatikan seperti apa zonasinya, di mana domisilinya yang bersangkutan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak siap. Ya. Saya dua minggu yang lalu sebelum saya ke Paranta di Tokarondang itu yang berbatasan dengan Toraja Utara, itu tinggal 1,5 kilo dari Toraja Utara itu ada orang suli di situ. Ada orang suli yang mengajar di situ, ditempatkan di situ. Saya bisa bayangkan itu. Nah, ini semua ya sengaja saya cerita begini, ini semua suatu bukti bahwa ternyata meskipun keadaan dan kondisi seperti ini, tetapi tidak pernah ada cerita di sana bahwa ada guru kita yang mengalah. Dan ditambah lagi dengan hasil yang yang kita lihat di sana itu ternyata anak didik yang ada di sana jauh dibanding dengan anak didik kita di kota. Bukan saya rendahkan anak didik di kota. Di sana itu Bapak sekalian. Ini saya tidak tahu apakah bimbingan dari orang tua atau bimbingan dari teman-teman guru.
Saya lewat dari atas itu turun sekitar 2 kilo penurunan ke bawah itu, anak-anak juga jalan kaki turun ke bawah dengan menjinjing tas dan sebagainya. Pada saat kami lewat, dia tidak jalan, dia singgah menghadap langsung hormat. Adakah di kota kita dapatkan seperti ini? Tidak ada. Ini tidak mau main, tidak mau main. Saya tidak cerita bohong, ya. Ini kenyataan. Ya. Kita jalan, ada orang tua jalan dengan anaknya, pulang antar anaknya dari sekolah, kita lewat, pasti dia singgah, dia menghadap ke mobil. Kita buka kaca, dia hormat. Betapa luar biasanya orang di desa. Berarti budaya seperti tahu di sana luar biasa. Karakter memang di sana itu sudah. Nah, ini semua yang menjadi harapan kita. Dengan adanya kebijakan kementerian, dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan, ya, atau pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan, berkaitan dengan kurikulum merdeka, ini seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Jangan setelah kemudian ada yang seperti ini, ada kurikulum seperti ini, sehingga kita betul-betul membebaskan anak-anak, memerdekakan anak-anak, sehingga lupa akan semuanya. Padahal yang menjadi catatan dan wajib kita lakukan adalah seperti apa kita mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi kurikulum seperti ini, sehingga moral tidak pupus. Apalah juga artinya kita mendidik, kita memberikan pelajaran setinggi apapun, kalau anak-anak tidak menghargai siapapun, ini juga tidak ada artinya. Sehingga harapan saya pada hari ini, di kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini, mari kita lakukan yang terbaik, mari kita mengkondisikan apa yang bisa kita lakukan, sekalipun memang tuntutan kurikulum merdeka ini seperti ini. Tapi ingat, kita ini sebagai orang timur, tentunya ada hal-hal tertentu yang perlu kita perlihatkan dan nampakkan dan terapkan kepada anak-anak didik kita. Jadikan pengalaman Bapak Ibu sekalian, bisa kita rasakan barangkali setelah kemudian COVID-19 ini hilang, yang tadinya pembelajaran online itu selama 22 tahun lebih, dengan membiasakan anak-anak menerima pelajaran online, dan dia terima pelajaran baik di dapur, di ranjang, di sofa dan sebagainya. Seperti apa setelah kemudian kita lakukan pembelajaran secara normal? Ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya pembelajaran lewat online itu karena biasa terima pelajaran dari kita lewat online, hanya diterima di sofa, tiba di kelas tidak sadar angkat kakinya ke meja, angkat kakinya di atas kursi. Ya. Karena itulah kondisi dan keadaan yang mengharuskan seperti itu. Itu baru kurun waktu 2,5 tahun Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menantang dan saya tidak memprotes seperti apa itu kurikulum merdeka, tidak. Apapun alasannya kita harus tunggu dengan aturan dan permen kalau memang permen. Karena kenapa? Kita ini kan yang kita jadikan acuan itu ya apa yang menjadi peraturan. Tetapi lagi-lagi saya hanya ingatkan sebagai orang tua, barangkali tentunya ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak ada di kurikulum merdeka ini, yang tidak bisa tidak kita harus terapkan sebagai orang timur. Ini yang saya ingatkan. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, terutama yang seumur dengan saya, seperti apa anak didik kita pada saat istirahat kita berada di luar, anak-anak kita lewat seperti apa mereka. Saya masih ingat di Cilalang ini, senakal-nakalnya di Cilalang waktu saya mengajar di sini, masih hormat kalau dia lewat di depan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentunya kembali merasa bersyukur karena apa yang menjadi tuntutan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui kegiatan di dunia pendidikan ini, terutama yang berkaitan dengan kurikulum mereka, kita respon
dengan melalui kegiatan MGP ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bahwa berkaitan dengan persoalan pendidikan di Kabupaten Lu, apa yang dilakukan kabupaten kota di luar sana tentunya kita juga mampu lakukan. Ya. Dan saya berharap, terutama kepada teman-teman yang alumni, apa itu guru penggerak, ya, silakan transformasi, ada istilah transformasi itu silakan lakukan, dan itulah harapan kita semua. Karena kenapa saya lihat juga betapa sibuknya kita ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, terutama yang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Ada teman-teman guru yang mungkin tidak pernah lagi ada istirahatnya, disibukkan dengan persoalan laptop, baik di sekolah maupun di rumah. Akhirnya lupa dengan suami, lupa dengan istri dan sebagainya. Ini juga masalah sebenarnya. Tidak bisa. Saya tak usah terlalu jauh. Saya kadang antara senang dan jengkel lihat kepala bidang GTK. Saya buka saya. Karena persoalan kurikulum merdeka, karena persoalan guru penggerak, persoalan sekolah penggerak, akhirnya lupa dengan tugas pokok. Tapi saya mau bilang apa? Ini tuntutan. Undangan itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa, memang langsung sama dia. Tetapi lagi-lagi kalau saya butuhkan di kantor karena persoalan hal-hal yang berkaitan dengan GTK di kantor, saya bilang apa kalau dia tidak ada? Nah, ini semua suatu contoh yang mungkin juga bisa yang mungkin juga guru lakukan di sekolah. Akhirnya terkadang mungkin ada kepala sekolah yang antar senang dengan jengkel seperti apa yang salah. Tapi kepala sekolah mau bilang apa? Karena ini sudah tuntutan. Secara kebetulan guru yang bersangkutan ini memang lulus di guru penggerak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita hanya berharap ya, mudah-mudahan kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan kita dan berjalan untuk seterusnya. Mudah-mudahan tidak sepotong-sepotong. Ya. Mudah-mudahan setelah kemudian pergantian pemerintahan nanti di pusat baik presiden maupun menterinya, mudah-mudahan tidak ada berubah. Karena kalau berubah lagi, kapan mau baik ini pendidikan di Indonesia? Saya masih ingat ya, kurikulum yang kemarin dipakai itu kan Pak Anies Baswedan punya. Sementara yang ada sekarang ini yang kita dengar dan yang kita lihat baik di media maupun di mana-mana itu ada namanya Pak Anies juga saya lihat. Kalau misalnya Pak Anies yang lolos. Kalau misalnya kira-kira kalau saya tanya, kira-kira masih bertahan kurikulum merdeka dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak menciutkan nyalita ya, saya tidak mengajak kita untuk kendor dalam persoalan implementasi kurikulum merdeka. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya memberikan bayangan seperti apa. Dengan harapan bahwa lakukan yang terbaik di sekolah masing-masing. Saya tidak mau dan tidak ingin mendengar bahwa ada keluhan seperti yang menjadi keluhan saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya bukan saya, bukan ada GTK. Itu tadi yang saya bilang. Kadang antara senang dan jengkel melihat kepala bidang GTK. Nah ini yang saya mau hindari. Karena tuntutan, ini sudah perintah, mau tak mau. Nah, saya bilang bahwa mudah-mudahan apa yang saya alami tidak dialami dengan kepala sekolah sehingga tidak memunculkan suatu masalah di sekolah karena persoalan merdeka. Ya. Sehingga pada hari ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terkhusus kepada teman-teman guru penggerak, ya, dan terkhusus juga kepada kepala sekolah, ini harus ada saling pengertian. Tidak berarti kemudian guru yang lolos di guru penggerak ini lakukan kegiatan begitu saja, tetapi memang ada tuntutan. Ya.
Karena mereka-mereka ini adalah memang dipersiapkan setelah kemudian lulus sebagai guru penggerak, dialah yang memberikan pemahaman istilah transformasi ke teman-teman guru yang lain. Itu tugas dan tanggung jawabnya, seperti yang terjadi pada hari ini. Yang masalah implementasi kurikulum merdeka. Saya pikir ini barangkali yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Jadi saya try sedikit kepada kita, terus kepada teman-teman guru, ya. Terutama ada kepala sekolah yang hadir? Ada. Sedianya kepala sekolah harus hadir. Karena kita tidak mau, ya, kita tidak mau kegiatan-kegiatan seperti ini hanya sekolah-sekolah tertentu yang ikut dalam sebagai peserta. Sementara kita sudah paham, saya paham Pak, karena saya lama juga jadi guru. Saya di Cilalang itu, kalau ada di Cilalang dulu, saya tidak perlu sebut kepala sekolahnya, tapi bukan kepala sekolah Pak Salman, bukan. Kalau ada teman yang mau ikut MGMP, biasanya fokusnya di anggaran, di secara kedua. Pasti itu ya, pasti itu. Tetapi, ya, di sisi lain kita butuh. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kegiatan seperti ini ada sekolah yang tidak ikut, apa yang dia mau tahu? Sementara kurikulum ini tidak dia harus terapkan. Sehingga pada hari ini saya titip, kalau ada kepala sekolah yang hadir, saya mohon, ya. Dan kepada guru keterwakilan sekolah saya juga mohon, sampaikan kepala sekolah bahwa ada penyampaian kepala dinas seperti ini di setiap pada kegiatan, ya, MGMP, ya, karena ada yang namanya bidang studi, ada 11 ya, 11 ya. Itu sedianya ada guru keterwakilan, dan bisa tidak. Kalau ada guru di sini tidak ada kepala sekolah, sampai sama kepala sekolah. Kalau seperti ini semuanya Pak Kadis. Ya. Saya minta tolong seperti ini supaya kita ini ada kebersamaan. Ya. Tetapi lagi-lagi panitia ini juga bisa dicarikan solusi seperti apa, karena kan tidak semua sekolah anggaran bosnya sama. Tidak semua sekolah anggaran bosnya sama. Tetapi yang saya mau bilang adalah wajib mereka ikut. Solusinya seperti apa? Saya serahkan ke panitia. Seperti apa? Saya pikir ini barangkali yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Dan akhirnya pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, kegiatan MGMP sekaligus dengan tema implementasi kurikulum merdeka, saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, maka dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ya, sebelum saya keluar, saya minta kesempatan buat kita diskusi, kita tanya jawab seperti apa. Ada yang menjadi keluhan di sekolah, silakan sampaikan pada hari ini mumpung saya ada di sini. Ya.
satu-satu di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, silakan nikmati kita satu-satu saja sambil kita diskusi. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Kami fasilitasi. Kebetulan Pak Kadis masih ada di tempat. Gini Pak Kadis, sebagai laporan bahwa apa yang dialami Pak Kadis betul itu saya juga alami. Pas saya mau jadi sekolah, wakase kurikulum ikut 1,5 bulan, nggak pernah hadir kegiatan itu. Padahal kita mau ujian. Muhammad saya juga kebingungan juga. Tapi untung setelah itu kita antisipasi 1,5 bulan. Mulai pagi sampai jam 9 malam Muhammad tadi tinggalkan tempat. Inilah yang masalah kita. Bahkan teman-teman keluar teman juga keluar sekolah yang lain bahwa pada umumnya teman-teman yang masuk guru penggerak itu banyak webinar-webinarnya sebetulnya, sehingga kadang tidak melaksanakan lagi tupoksinya di sekolah masing-masing. Itu yang masalah, karena ini yang masalah webinar ini waktu-waktunya tidak ada waktu istirahat bahwa jam sekian istirahat, tidak satu hari pun kadang satu minggu. Ya ini yang masalah. Saya kira mungkin kami PTK bisa jawab dulu ya. Terima kasih. Saya kira itu info semua dari Kapolres Sekolah. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa ini memang guru penggerak pelatihan ya. Pelatihan itu yang pertama. Pelatihan kita yang tahun ini kan cuma memang sudah berubah zamannya, cuma zaman digital ya. Kita belajar kemarin digital pada saat pada saat pandemi. Nah inilah pelatihan kemarin itu kan semuanya di hotel kan, saya begitu dipanggil. Ini malah dipanggil untuk di satu tempat ya. Katakanlah seperti misalnya sama saja dengan sertifikasi ya, PPG kemarin kan harus bertemu di satu tempat. Nah, itu kan harus bebas tugaskan. Sama dengan ini sebenarnya ya. Ini tidak dibebas tugaskan, tetapi ya memang waktu itu yang dipergunakan oleh pelatihan seperti guru penggerak maupun PPG memang itu harus lebih memang ekstra. Jadi memang Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah memang harus bersabar dulu ya. Itu proses selama 6 bulan. Tapi insya Allah setelah proses hasilnya yakin Pak, yakin. Saya apresiasi teman-teman alumni guru penggerak, baik yang sudah alumni ini yang angkatan 5 maupun yang sekarang sedang berjalan yang di angkatan 7 ya, dan insya Allah akan maju juga angkatan 8 dengan 9 akan bergabung. Kenapa digabung angkatan 8 dan 9 ini? Karena yang lulus kurang ya. Jadi ini seleksinya juga luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, bahwa seleksi guru menjadi guru penggerak itu luar biasa juga. Semua mungkin orang mau kemauannya, tapi ini kan seleksinya lewat PKB masing-masing ya. Dan itu harus dihargai Pak, harus dihargai. Biarkan saja angkatan 8 itu hanya 15 orang yang lulus ya, padahal ratusan yang mendaftar awalnya. Bahkan insya Allah kita akan pertegas nanti pada saat pada saat pendataan sertifikasi kita akan wajibkan itu. Karena ini apa? Kita akan wajibkan kepada semua guru yang sertifikasi memenuhi syarat itu untuk mendaftar guru penggerak. Kenapa? Karena ini peningkatan kompetensi. Itu kan kewajiban seorang guru yang sudah bersertifikasi dan sudah menerima tunjangan sertifikasi, itu wajib untuk meningkatkan kompetensinya. Nah ini salah satu untuk ajang peningkatan kompetensi. Saya disuruh bersemangat itu kalau orang berbicara guru penggerak, sekolah penggerak. Kenapa? Karena saya apresiasi mereka itu diseleksi lewat PKB, lewat nasional, bukan tidak ada hubungannya. Seleksinya itu tidak ada hubungannya dengan dinas pendidikan, tidak ada hubungannya dengan balai besar guru penggerak, tidak ada. Langsung Pusdatin ya, langsung Pusdatin yang menyeleksi. Dan itu sudah asesor yang fasilitator yang menyeleksi itu bukan orang yang biasa, semuanya profesor. Ya. Ini saya sangat apresiasi. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah bersabarlah menghadapi dulu guru-guru penggeraknya itu hanya selama 6 bulan. Itu bisa lama berproses. Ya,
daripada dia dipanggil misalnya ke kementerian atau di Makassar selama 6 bulan di situ kan bebas tugas. Ya, saya kira itu. Banyak kataku. Adik-adikku. Tapi sekali lagi sekarang laporan ini Pak Kadis tapi ada satu mapel itu yang untuk MGP DPDK kami alihkan materinya yaitu bahasa ibu, itu bahasa kata ya, bahasa ibu. Itu pelaksananya untuk SMP kami fasilitasi sosialisasinya yaitu di SMP Satu Badu. Satu Belopa ya, bukan Satu Belopa. Itu pada hari Sabtu dan kebetulan hari ini beliau hadir pematerinya ada semuanya saya undang ketua juga atau satu ada sudah masuk nggak? Ada di luar. Panggil masuk. Iya, panggil sini. Masalahnya begini, supaya orang Pak Kadis tadi, ini kan saya proposalnya ada sampai festival apa ya? Ada festivalnya, hanya persoalannya kami tidak pernah ketemu, tidak pernah penyelesaian bagaimana penganggarannya itu yang juga perlu kita sebentar di luar di sini. Itu di luarnya Pak Kepsek nanti kami kita akan bahas bersama. Ini beliau kemarin hadir di Satu Batu saya diskusi supaya beliau hadir. Karena ini cikal bakal muluk ya, cikal bakalnya muluk nanti ini. Jadi ini semua wajib untuk sekolah-sekolah hadir. Jadi bisa guru BP dan atau guru yang bisa berbahasa Tai-Tai, bahasa Lu. Itu yang diwajibkan hadir. Jadi itu untuk SMP, SD aku tidak paham untuk SD apa dilaksanakan. Makanya Pak Kabit budaya kami undang juga ke sini supaya dia paham tentang itu juga. Berikutnya sekedar informasi kepada pengurus TABE, saya sudah menghadap di inspektorat, saya dipanggil persoalan kegiatan-kegiatan kita. Selain kwitansi RAB, ada RAB, jangan lupa SPPD peserta, berikutnya daftar hadir pemateri dan peserta itu mohon dikopikan peserta sebagai pertanggungjawaban ke sekolah masing-masing. Sekali lagi daftar hadir ini yang daftar hadir termasuk UKKS selama ini saya selalu lupa bagikan ke teman-teman kepala sekolah dan insya Allah tahun ini kita akan perbaiki bersama. Saya kira itu mungkin ada penjelasan tambahan dari Kabit Budaya atau apa Kadis sekalian kembali. Masalah ini guru penggerak karena terus terang memang berat bagi kita sekarang ini karena memang peralihan dan memang awal-awal saya sendiri kalau ada guru mau ikut saja, tetapi ini yang masalah kalau tak lama stagnan, waduh kasih jualan kalau guru pas-pas saya kira gitu. Tabe, makanya saya ini tabe panitia tabe ya. Sedianya pertemuan ini harus ada kepala sekolah. Karena semua yang saya sampaikan kita ini menyangkut masalah keluhan ini saya dengar. Nah ini yang perlu kita luruskan ya. Apa yang disampaikan Pak Kepala Bidang GPK itu kan benar adanya. Tetapi kan lagi-lagi juga ya pemerintah pusat yang menjadi konsep kegiatan itu ini tidak paham seperti apa kondisinya di daerah seperti yang kita dulu ini. Kalau saya bisa bilang begini ya, saya tidak perlu dulu ke teman-teman guru atau kepala sekolah ataukah di teman-teman guru yang kena guru penggerak. Saya saja kalau saya mengikuti kegiatan itu garis beraku. Ini belum juga kita berangkat, belum juga ada surat masuk ya. Keklaro. Hah? Nah. Itulah semua kartu penting di kegiatan. Ya. Sehingga saya bilang, saya hanya mau sampaikan kepada kita semua, andaikan ada kepala sekolah, sedianya andaikan dia hadir.
seperti apa pemahamannya dan pengertiannya tentang teman-teman guru yang ditunjuk sebagai guru penggerak, sehingga tidak ada di antara kita yang mengeluh. Ya. Itu yang kita sampaikan. Karena di sisi lain, guru penggerak ini kan sudah ada memang tugas pokoknya di sekolah. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah ikut lewat online ditambah dengan ada kegiatan di luar sekolah ditambah lagi undangan ke Makassar, berarti ditinggalkan tugas pokoknya. Ya. Nah, yang saya dengar ini kan sudah ada cerita bahwa guru yang bersangkutan ini bukan teman-teman guru yang ada dan kepala sekolah yang ada di sekolah, masyarakat yang ngomong di luar bahwa ada guru yang memang tidak pernah lagi laksanakan tugas di sekolah. Ini yang perlu kita luruskan ini. Sehingga apa tindak lanjutnya kepala sekolah setelah mendengar bahasa ini. Jangan sampai kepala sekolahnya justru kemudian masyarakat ngomong begitu, justru malah kepala sekolah ikut menyalahkan. Sehingga ini semua yang saya bilang tujuan saya menghadirkan kepala sekolah supaya kita punya persepsi yang sama. Ya. Kalau orang yang paham tidak ada masalah. Contoh kecil. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, anak-anak kan itu pemahamannya orang di luar kan anak-anak dimerdekakan. Lebih dominan bermain. Kalau di TK, lebih dominannya bermain. Itu hanya sekian persen terima materi. Begitu juga dengan SD sebenarnya. Bagi kita yang paham tidak ada masalah, tetapi bagi masyarakat yang tidak paham bahwa ada lagi peraturan seperti ini yang menjadi masalah. Nah, kalau kepala sekolah bahasa bodoh tidak proaktif dalam menindaklanjuti hal seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Yang tadinya kita punya tujuan baik, tapi ternyata menimbulkan masalah. Ya. Sehingga perlu sosialisasi secara keseluruhan teman-teman kepala sekolah. Saya tidak tahu lewat kegiatannya MGP atau seperti apa. Sehingga nanti ada memang waktu-waktu tertentu itu Pak Kepala Bidang Ketiga diundang per wilayah itu kepala sekolah. Ya, supaya kita berikan pemahaman seperti itu. Ini yang saya pikir tambahan dari saya. Nah, kemudian yang terakhir di luar dari kegiatan ini ada di WA saya tadi malam lagi Kepala BKPSDM telepon dan WA berkaitan dengan penipuan. Ya. Itu di Walmas terjadi lagi penipuan. Ada teman calon kepala sekolah yang disuruh bayar 50 juta. Begitu ada kwitansinya.